Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya di sini akan membahas tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL di kelompok belajar sekolah UPT SD Negeri 2 Banjarnegara. Program yang akan saya paparkan yaitu Misoba Mini Soccer Banjarnegara yang akan melibatkan kelas 4, 5, dan 6. Basic kegiatan ini adalah SEM atau Sport Education Model. Latar belakang proyek ini adalah untuk olahraga menjadi peranan penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak, terutama pada usia sekolah dasar. Pada era digital ini banyak anak-anak itu cenderung masih banyak menggunakan gadget baik di rumah maupun ketika waktu-waktu bermain, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan impact atau imbasnya adalah anak-anak bisa diterapkan lebih aktif, bisa diterapkan di rumah, dan untuk menjaga kondisi fisik, jasmani, dan mental anak didik kita. Lanjut, tujuan program ini adalah untuk guru sebagai fasilitator mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Untuk tujuan khususnya menumbuhkan suara atau voice, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih dan menyusun sendiri rangkaian permainan, kemudian meningkatkan pilihan atau choice, memperkenalkan berbagai jenis permainan, kemudian mengukur rasa kepemilikan ownership untuk peserta didik. Kenapa? Karena di program SEM nantinya kepanitiaan atau penyelenggara adalah siswa kita sendiri. Mungkin dari kondisi siswa kita mungkin yang sudah mampu adalah kelas 5 dan kelas 6 untuk menjadi di kepanitiaan, karena ada panitia penyelenggara, ada wasit pertandingan, ada wasit pencatat pertandingan, dan lain sebagainya. Capaian yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui sepak bola, kemudian mengajarkan nilai-nilai kerjasama tim, kepemimpinan, dan sportivitas, dapat memberikan pengalaman nyata seperti seorang atlet dalam sebuah liga dalam olahraga, karena nanti di SEM ini peserta didik bermain peran. Perannya wasit ya benar-benar menjadi seorang wasit. Kalau perannya seorang manajerial ya harus bisa menata tim sebagai benar-benar seorang manajer dalam sebuah pertandingan. Ini langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Itu ada pembukaan, ada latihan dasar, simulasi, turnamennya, dan penutupan dilanjutkan dengan refleksi. Ada refleksi dari murid, kemudian refleksi guru. Hasil yang diharapkan itu hasil ada pembelajaran fisik, hasil pembelajaran sosial bersama tim, kemudian hasil pembelajaran emosional, karena di dalam pertandingan sepak bola kita tahu bahwasanya sering terjadi tawuran. Kenapa saya mengangkat tema ini? Minimal dari kecil kita sudah mendidik anak didik kita sportivitas sehingga emosionalnya terjaga, sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti kebanyakan di dalam klub sepak bola kita. Kemudian hasil pembelajaran kognitif, pengambilan keputusan, pemahaman strategis, kemudian merencanakan strategi dan sebagainya. Kemudian hasil pembelajaran karakter, kemudian peningkatan partisipasi aktif siswa. Struktur program dari mitra dalam komunitas belajar. Seluruh program pesertanya adalah kelas 4 sampai 6. Guru PJK sebagai fasilitator dan pembimbing. Kemudian mitra dalam komunitas ada orang tua, kemudian ada perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi tentang permainan sepak bola. Kapasitas yang dimiliki sekolah ini aset, sumber daya manusia ada guru, peserta didik, tenaga pendidikan, dan orang tua. Kemudian sumber daya fisik, ruang kelas, alat olahraga, perpustakaan, akses sosial, jaringan sekolah, komunitas belajar, baik di KBS ini maupun di tingkat gugus. Kemudian ada media sosial,
Aset lingkungan ada lapangan bola dan lapangan voli milik sekolah. Aset finansial ada anggaran sekolah dari BOS, kemudian sumbangan orang tua. Aset politik dukungan kepala sekolah, kebijakan dan komite sekolah. Ini untuk aset yang ada di UPT SDN Banjarbaru 2. Dan rencana evaluasi tujuannya mengidentifikasi keberhasilan kegiatan berdasarkan tujuan awal, menilai kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian mengumpulkan masukan dari peserta, panitia, dan orang tua untuk perbaikan ke depan, memastikan bahwa kegiatan memberikan manfaat yang pasti, terutama memberikan manfaat kepada peserta didik. Rencana evaluasi peserta didik, apakah peserta didik menyebutkan menjelaskan berbagai jenis permainan sepak bola ini, guru bisa berhasil dan sebagainya untuk berkejaga dan program. Kemungkinan tantangan ini yang sering terjadi adalah keterbatasan sarana prasarana, kemudian kesenjangan kemampuan fisik antar siswa. Kemampuan siswa kelas 4, 5, 6 pasti tidak sama, pasti berbeda. Itu tantangan dalam pelaksanaan ini. Tapi juga ada solusinya untuk membuat tim yang heterogen. Jadi tidak sing enak-enak dok, nanti kita bagi atau kita musyawarahkan dengan panitia. Kemudian kesulitan dalam mengelola peran, rendahnya tingkat partisipasi aktif, nah ini yang harus kita dorong. Kemudian konflik antar siswa, ketika olahraga fisik, konflik antar siswa itu akan terjadi, senggol-senggolan, ngamuk, nangis dan lain sebagainya. Kemudian ada tantangan manajemen waktu, kurangnya pemahaman guru terhadap set, dan ketergantungan pada guru. Dan itu paparan saya terkait program set. Mungkin untuk kegiatan ini dilaksanakan pada akhir semester 1 atau akhir semester 2 ketika setelah melaksanakan ujian semester atau SAS, kita laksanakan kegiatan ini. Ini kegiatan ini bisa 1 hari, bisa 2 hari, tergantung dengan jumlah peserta atau jumlah tim yang daftar nanti diputuskan oleh panitia. Mungkin dari Bapak Ibu wali kelas 4, 5, 6 dan mapel PAI ada masukan, saran, dipersilakan. Tidak usah sungkan-sungkan. Ini untuk pelaksananya sebagai fasilitator adalah kita wali kelas 4, 5, 6, guru mapel PAI dan guru pejok untuk menjadi fasilitator dan pendamping anak-anak ketika melaksanakan atau melakukan kegiatan SEM ini. Gimana? Atau kita minimal ada catatan? Kayaknya Bu Ris mau tanya atau ada masukan terkait pelaksanaan kegiatan SEM ini. Gak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saran saya, untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan setelah kita melakukan SAS atau ujian akhir semester ini. Karena untuk mengisi kegiatan akhir semester, alangkah baiknya diadakan kegiatan seperti ini. Di samping Bapak Ibu guru sedang menyiapkan nilai rapor, jadi anak-anak punya kegiatan. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Mungkin dari Pak Rokim ada saran, masukan? Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan program-program PJOK, kami sebagai guru PAI sangat berterima kasih untuk diajak gabung kepada Bapak Guru Olahraga. Kami sarankan agar anak ini
nanti setelah hari H atau setelah dilaksanakannya suatu pelaksanaan, maka harus terlebih dahulu ya minimal kesehatannya ya dicek dulu ya, kesehatannya dicek dulu, dan jangan sampai nanti ada yang semaput ya gitu. Dan ya kami hanya apa istilahnya sebagai guru PAI, usahakan dan dibiasakan sesering mungkin kalau mengawali dengan suatu kegiatan harus berdoa terlebih dahulu dan secara tim yang kompak. Ya, kuasa itu saran saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rokin atas saran dan masukannya. Saya kira cukup untuk paparan hari ini. Nanti saya mengharap ketika pelaksanaan mohon kerjasamanya dari guru kelas maupun guru mapel yang lain untuk dapat terlaksana program ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.